semuanya, kembali lagi bersama saya Nike dan saya Marce. Di episode kita kali ini kita kedatangan bintang tamu kita yang spesial, yang ganteng banget. Ya, terima kasih. Baru pertama kali ya? Oh, enggak lah, udah ada kan? Udah ada. Ya, ngomong-ngomong soal ganteng, kita perkenalan dulu nih. Kita kenalan dulu sama kakaknya nih ya. Udah, kenalin dong, namanya siapa nih kak? Nama saya Awan, tapi orang-orang bisa panggil saya Bang Awan. Ngobrol-ngobrol nih. Bang Awan, Kak. Satu kan aku panggilnya Kak Marce nih. Bang Awan nih asalnya dari mana ya? Kalau saya lahir di Aceh Tenggara, kotanya Kuta Cane. Kemudian setelah kelas 5 SD saya dipindah ke Binjai. Kemudian dari Binjai saya pindah ke Tebing Tinggi. Kayaknya tempat-tempatnya saya nggak Iya. Kita baru dengar semua ya. Itu kota-kota di Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Iya. Sumatera Utara. Iya. Jadi sebenarnya saya orang Batak asli. Wih. Horas ya Bang ya? Horas. Saya taunya Dangadong Hepeng. Jangan jujur kali. Enggak ada uang. Ya maksudnya saya tahu bahasa Batak itu aja. aja. Masih berhubungan dengan tentang anak yang hilang. Betul. Oh, jadi aku Sesuai- orang hilang ya. Sesuai Hilang dengan dari channel peredaran. kita ya Iya. kan. Kita mau bahas sedikit tentang kepulangan anaknya ya. Anak Iya, anak yang hilang kepulangan tuh anak setelah, bungsu. setelah dia pulang ya. Setelah Hmm. dia pulang, dia ketemu sama bapaknya. Iya. Dan di situ waktu setelah dia melakukan apa yang dia suka, dia pergi menjauh, dia pulang. Hidup bebasnya dia ya. Iya, bapaknya tetap menerima dia. Iya Betul. ya. Bahkan mengampuni juga ya Kak kalau di Alkitab ya. Iya. Bapaknya tetap mengampuni dia setelah dia sudah pergi lama ya. Nah, ngobrol-ngobrol soal pengampunan nih ya, pengampunan seorang bapak nih ya. Kita pengen bahas tentang itu ya Kak. Mungkin nggak semua orang ya, kita nggak tahu ya dari ceritanya Bang Awan mungkin pernah nggak sih Bang Awan dikecewakan? Ya, Dikecewakan sama siapa saja gitu Iya, ya. Oh, sama teman kah, teman kerja mungkin Abang kan udah kerja ya. Teman kerja mungkin atau teman dekat atau bahkan Keluarga keluarga. sendiri ya, iya. Boleh nih Bang di sharing Sharingkan. kita. Dibagikan. Kalau dari keluarga nggak ada yang mengecewakan ya. Jadi semua orang ya, keluarga kita ya saling menyayangi, mendukung. Untuk segala kekecewaan nggak ada di dalam keluarga kami, karena kita baik-baik aja di dalam keluarga. Tapi ada satu kejadian waktu itu teman kuliah yang sempat mengecewakan saya. Waktu itu kita nih daftar PNS. Waktu itu saya masih di Jambi. Setelah selesai kuliah melamar kerja di sana, kebetulan waktu itu ada perekrutan PNS untuk daerah. Jadi saya sudah masukin aplikasi lamarannya semuanya. Kemudian karena kondisi bapak saya waktu itu sakit dan memang sudah kritis lah ya. Dan abang-abang saya yang dari luar kota, kakak-kakak saya juga udah pulang nih ke kampung. Takutnya kan kondisi bapak untuk yang terakhir kali waktu itu. Jadi kita ke sana. Jadi aku juga terpaksa pulang. Nah, jadi aku titip sama temanku ini. Tolong ya diperhatiin nama aku nanti setelah misalnya pengumuman administrasi yang sudah keluar nama-namanya, infoin ke saya biar saya balik untuk ikut ujiannya. Nah, pada saat sudah keluar informasi ininya, nama-nama yang sudah lolos itu kan, ternyata namaku itu lolos. Dan temanku itu masih ada di Jambi, jadi saya call dia, namaku keluar nggak yang berhak ikut ujian PNS? Dia bilang nggak ada. Oh ya, saya sempat kecewa sih ya, kenapa ya? Padahal semua persyaratan sudah dipenuhi gitu. Tapi ya sudahlah gitu kan. Tapi dalam hati menipu ya, bohong ya. Iya. Bohong itu ya. Dalam hati kan bertanya-tanya, ini kenapa? Nah, pada saat saya balik ke Jambi lagi, ada senior saya yang berkata gini, loh, kamu kenapa nggak pulang kemarin untuk ikut ujian PNS? Namamu lo ada di situ tertera. Nah, dari situ saya terkejut kan, loh,
padahal teman itu sudah istilahnya sudah sangat dekat sama Dekat. dia gitu. Saya bilang ke senior saya itu, kalau si A ini mengatakan bahwa nama saya nggak lulus administrasi, jadi saya nggak pulang. Ada kok namamu katanya. Nah dari situ saya kecewa sih. Jadi pada saat itu dia sudah balik ke Medan juga. Jadi kita nggak sempat ketemu Ketemu. lagi. Tapi untuk berhubungan dari sosial media atau dari Facebook atau saya nggak mau, karena kamu Sudah kayaknya di- iya ya, kamu sudah kayaknya di- bukan teman yang baik deh, bukan yang ini yang bisa dipercaya. Apa salahnya cuma hanya menginformasikan nama kamu ada, balik segera gitu. Seakan-akan tidak senang kalau Bang Awan yang Iya, sukses. Nah, dan benar, ternyata dia benar. sekarang jadi PNS malah di daerah. Waduh. jadi Iya. jadi Jadi abang dari situ kita ini boleh kita percaya sama orang, tapi jangan terlalu percaya sekali gitu loh. Ada hal-hal yang perlu kita tidak harus percayakan kepada orang. Siapa tahu dia iri kepada kita kan, atau gimana gitu. kiri bilang bos. Iya. Oh, tapi setelah kejadian itu berarti sampai detik ini abang nggak ada ketemu Komunikasi Nggak ada sama- komunikasi. sama sekali ya? Jadi kita itu ada grup alumni, dan nama dia itu ada. Saya nggak pernah sapa dia di situ, dan dia juga nggak pernah sapa saya di situ. Jadi, Dia nggak sampai sekarang nggak ada merasa Iya, nggak ada. salah gitu atau apa? nggak Oh, ada, enggak ya. nggak ada. Dan saya ya sudahlah gitu. Oh juga hidupmu lebih baik dari aku. Waduh, tapi ini ya setelah kejadian itu dari sampai detik ini kan bang, memang nggak ada komunikasi ya. Nggak ada komunikasi. Ya. Tapi dari abang sendiri gimana nih ke dia? Seandainya kita bicara seandainya Iya, deh, seandainya. seandainya abang ketemu nih Mm-mm. sama temennya abang. Kalau aku pasti kalau ketemu sama dia pasti kangen-kangenan lah ya. Kalau yang sudah berlalu sudah lah ya. Pasti aku peluk dia. Ini temanku waktu kuliah, sering curhatnya juga sama dia gitu kan, kemana-mana. Ya itu mungkin bukan masalah besar ya dalam masalah pertemanan. Untuk sekarang ini sih udah fine-fine aja sih. Aku pasti peluk dia, kangen juga sebenarnya. Cuma aku mau tahu Alasannya. Dia- Penyebab bukan. kenapa ya? aku pengen dia istilahnya dia yang nyapa duluan gitu. Oh, abang maunya Ya, oke. kabarmu gimana gitu sih. Tapi berarti dari hatinya abang sendiri Sedang sebenarnya berharap udah juga. sebenarnya Sudah. udah nggak terlalu ini kejadian yang Oh waktu enggak itu juga ya sudahlah, nggak bisa lagi kan waktu diulang gitu kan. Yang lalu telah berlalu. Iya emang kita harus Sungguhnya yang menyongsong. baru akan Yang datang. Apa itu? Firman Tuhan itu. Oh iya. Oke, apalagi nih Kak, kira-kira mungkin dari cerita yang lain ada nggak Kak, Bang Awan? Bang Awan. Kalau kekecewaan yang paling berat yang saya alami itu adalah ke Tuhan dan diri sendiri sih waktu itu. Pada saat 2005 itu kan kita udah selesai kuliah nih. Jadi saya dari Jambi nganggur setahun di sana, nggak dapat kerjaan kan. Akhirnya saya pulang, buat apa juga saya bawa waktu. Memang pada saat itu saya pelayanan juga di sana, sebagai singer juga di sana kan. Jadi saya ini setahun saya nunggu gitu kan, cari kerja di sini dulu lah, jangan langsung pulang ke daerah Medan lah. Setelah 2005 saya balik karena nggak dapat kerjaan juga di sana gitu kan. Nah pada saat itu ada penerimaan PNS lagi. Oh, ada penerimaan PNS lagi. Ini cobanya PNS terus. Masih Nah, berusaha ya Bang? Iya, Ya? di tahun 2005 saya tes kejaksaan di Sumatera Utara. Nah, waktu itu ada sih beberapa orang teman kita dari Jambi juga perwakilan di sana, ketemu di sana, gitu kan. Akhirnya ketemu lagi gitu kan. Jadi ada sekitar 700 sampai 1.000 orang itu peserta ujiannya. Oke, 700 sampai 1.000 orang Iya, peserta di gedung CPNS. serbagunanya IAIN waktu itu, IAIN Medan waktu itu kan. Ujian tek. Saya ujian itu juga kurang persiapan loh ya. Menghadapi soal ujian pertama itu, ini bentuk ujiannya kayak apa nih gitu kan. Ada gambar-gambar,
aku tuh nggak tahu, aduh Tuhan, blank. Hmm. Aku cuma berdoa, Tuhan tunjukkan. Puji Tuhannya aku bisa jawab semua kan. Nah yang aku kan kalau ujian itu nggak pelit ya, sama meskipun di sebelahku itu Nggak aku kenal. nggak kenal. Kamu udah selesai nggak? Pas udah, oh belum, jawaban yang ini apa, aku kasih aja gitu. Tau-taunya aku yang lulus, dianya nggak lulus, nggak kenal juga kan, kenalnya di situ aja. Nah dari 1.000 orang itu kita tinggal 34 orang. 34 orang dan saya wakil dari universitasku satu-satunya di situ kan. Ujian apa, kesehatan, psikotes, wawancara. Sempat sih saya sakit waktu demam karena bolak-balik rumah itu kan masuk angin kan, jadi demam. Jauh ya Bang ya. Nggak jauh juga Sampai sih masuk sebenarnya. angin loh. Iya. Nah waktu itu ujian ini kesehatan untuk yang terakhir, saya demam waktu itu. Jadi tes kesehatannya itu di rumah sakit Pringadi Medan. Pringadi Medan. Itu salah satu rumah sakit terbesar juga di sana. Salah satu pasien dulu. Buat stafnya pernah dapat pasien Bang Awan? Jadi tes kesehatan di sana, kondisi tubuh agak demam kan, jadi saya ngomong ke perawatnya, Bu bisa nggak suhu saya dikurangin ininya gitu karena saya lagi demam. Oh nggak apa-apa, nanti saya bantu, tapi kamu bersyukur ini sudah 80% kalian ini PNS, saya puji Tuhan gitu kan. Kemudian di tes psikologi, kemudian tes wawancara. Nah, di tes psikologi itu memang nilaiku agak turun sama yang wawancara itu yang dari Bandung, langsung dari Siliwangi itu ngomong, kamu ini tipikalnya orang yang nggak bisa ditekan gitu. Terlihat dari ininya naik turunnya grafik gitu kan. Oh iya, dalam hatiku itu kan nggak mewakili seluruh kepribadian kita, itu hanya sebagian gitu. Akhirnya di situ yang yang kita hadapin itu bukan orang-orang yang anak-anak biasa loh ya, anak-anak pejabat semua. Pada tes terakhir itu di wawancara sama orang kejaksaan pusatnya, kejaksaan agungnya. Jadi kita disuruh baca koran bahasa Inggris, suruh terjemahin terus ditanya beberapa yang berkaitan dengan keadaan politik waktu itu ya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia ini. Nah aku jawab semuanya. Namaku tuh diceklis loh ya, sama ketuanya itu, karena aku langsung wawancaranya sama ketuanya, bukan anggota yang sama. Namaku diceklis. Terus aku tuh bersaing sama orang sebelahku itu dari luar daerah, dari Padang, dua dari Padang. Karena kita ujian wawancara digabung misalnya dari Palembang, Padang, Aceh. Ya nunggu hasilnya, deg-degan lah ya. Dan ya nggak lepas dari doa, berpuasa, Haleluya. sampai aku minta petunjuk Tuhan, kasih petunjuk kalau aku tuh bisa lolos di sini gitu kan. Memang Tuhan kasih petunjuk sih waktu itu, mimpinya lulus. Kan itu kebalikan ya. Kata kebanyakan orang. Iya. Mimpi itu biasa kebalikannya. Nah, di situ aku mimpinya lulus. Nah, pada saat tes pertama itu aku minta tanda juga, mimpinya nggak lulus, tapi lulus. Jadi kebalikan kan. Yang sudah ini berharap terakhir itu tidak lulus. Jadi hanya yang diambil dari 34 orang itu diambil 25 orang aja. Dan ya sadar betul sih kalau di daerah sana itu ya namanya duit, decking itu penting banget waktu itu. Nah saya nggak punya sama sekali. Decking itu apa Bang? Decking itu kayak orang dalam gitu lah. Backingan. Kalau di sana 3D sebenarnya, duit, dukun, sama dukun. Dukun juga termasuk. Iya. Itu tahun 2005 ya Pak? 2005.
waktu itu. Oke, lanjut Bang. Nah Terus waktu itu akhirnya sudah ini dinyatakan nggak lulus, ya aku sih menunjukkan kecewa mukaku karena waktu itu aku sama kakakku di Medan kan, ya kakakku juga ya diam aja lah karena kita sudah berharap banget ya, sudah infoin ke orang tua ini Awan lagi tes untuk ini baru sudah ya. 80% lah ya. Iya. Iya benar. sudah akhirnya itu ya nangis, tapi nangis bukan di hadapannya ini ya kakak, tapi masuk ke kamar nangis berdoa kok kayak gini Tuhan ya, istilahnya udah setengah perjalanan sempat sih sampai bilang ke aku jangan nangis. enggak, aku nggak mau lagi menyembah engkau, nggak mau lagi memuji engkau. Sampai segitu Sempat ya. sempat sempat ya. kepahitan sekali kan Itu terucap Bang atau dalam hatinya Abang aja? dalam hatiku sampai healing itu 1 tahun aku loh, penyembuhan itu. Jadi Lama juga ya. batin itu setahun. rasanya down gitu, down. Iya, sampai setahun downnya tuh. Ikut lagi PNS, ikut cari kerja, nggak ada harapan. Karena aku udah berharap betul di situ gitu kan, udah semangat segala macam. Ternyata pas kayak gitu nggak lulus, kecewa banget. Jadi ada down sampai 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu, sama 1 tahun Abang tuh kan kecewa ya, maksudnya merasa kecewa sama Tuhan, bener kan? Kenapa Tuhan kok udah tinggal dikit lagi, tapi kok nggak lolos gitu kan? Nah, tapi selama 1 tahun Abang proses healingnya itu, proses pemulihan ya, pemulihannya itu selama 1 tahun, Abang tetap ke gereja kah, tetap berdoa kah, atau Memang benar-benar iya, bentuk kekecewaannya Abang sama Tuhan itu seperti apa? Ya benar. Kalau ini sih mungkin itu hanya terucap di mulut atau di hati ya. Sebenarnya sih ya tetap ke gereja juga, cuma kayak udah hampa gitu ya, ke gereja berdoa, tapi ada sesuatu yang hilang gitu kan. Kenapa Tuhan? Kenapa saya sangat berharap sama kamu, kamu tidak bisa memperjuangkan kita gitu. Nah terakhir itu udah itu kan gitu, mungkin nggak rezeki gitu kan, ada rezeki yang lain gitu. Kita tahu misalnya kita nih maksain diri masuk ke situ, ternyata di lingkungan situ kan kita nggak tahu korupsinya apa segala macam kan, kita nggak tahu di situ gimana permainannya. Mungkin kamu bukan tipe orang yang cocok untuk mengikuti orang-orang kayak gitu. Takutnya Tuhan itu apa, kamu terhanyut di situ, akhirnya kamu hilang gitu. Terus jadi maksudnya diam itu menurut Abang cuman sekedar kata-kata dan dari perasaannya Abang aja. Iya, walaupun sebenarnya untuk kekecewaan sesaat itu aja. Sesaat itu. Tapi sampai 1 tahun ya. Sampai 1 tahun Abang ke gereja merasa hambar gitu-gitu hambar, aja iya, ya. gitu. Jadi kayak rutinitas aja. Iya. Datang ibadah, duduk, berdoa, yang penting hadir. Yang penting dicek, oh Awan ada. Selama 1 tahun kan Kak Awan nih sudah istilahnya dalam masa-masa healing ya, belum ini. Nah setelah 1 tahun itu apa yang Kak Awan rasakan dan apa yang Kak Awan lakukan untuk setidaknya jangan terus hidup dalam keadaan seperti itu? Yang kulakukan saat itu nggak ada sih ya, cuma ngalir aja gitu. Apa, tidak mikir apa-apa lagi, sudah pasrah dalam keadaan pasrah kayak gitu ya, sudahlah gitu keadaan. Karena pada saat itu setelah ini kan habis itu tes itu lagi ada tes PNS lagi, nggak lulus juga. Itu berdekatan, beda guys, sebulan. Pasrah tapi bukan menyerah loh ya. Iya. Jadi habis dari situ ikut lagi, nggak lolos juga. Nah di pas tahu kan nggak lolos kan, itu kan sudah informasiin ke bapak ini. Nah kondisi bapak ngedrop dan tahun itu meninggal juga itu ya. Ditambah itu juga ya, aku sempat nangis sih secara pribadi ya, datang ke dia, Pak maafin ya, soalnya aku nggak bisa membanggain bapak, apa namanya itu, memberikan sesuatu misalnya. Aku sebenarnya punya
harapan atau keinginan gaji pertamaku itu bapak yang ngerasain gitu, aku yang tapi ya kondisi kayak gini gitu ya. Jadi bapakku tuh berpikir juga kenapa ya nasib anak-anakku ini seperti ini gitu, adikku yang nggak lolos juga polisi kan, terus aku juga nggak lolos kejaksaan meskipun sudah di depan mata waktu itu. Ya dia ini berat pikirannya, akhirnya kesehatannya drop, meninggal juga pada saat itu. Pada saat dia mau dikuburkan itu pada saat aku ujian PNS. Jadi aku di tebing tinggi daerah Sumatera Utara lagi ujian nih, mereka di kampung acara penguburan. Jadi aku habis Jadi Bang Awan nggak ikut ya, nggak ikut aku penguburannya juga. habis ujian jam berapa ujiannya, waktu itu? Jam 11 ya selesai ujiannya ya. Aku langsung berangkat ke Medan, beli tiket dan pulang ke kampung. Nah, jam 3 waktu itu aku di call, kamu udah di posisi di mana? Aku dari daerah Beras tadi waktu itu. Udah nggak usah tunggu aku, yang penting ini aja, nanti sampai di ini di kampung bapak sih udah ini sih udah masuk kuliah kubur. Jadi, Berarti ternyata pengalaman dan proses iya, prosesnya Kak Awan dalam dunia mencari pekerjaan agak ini Seru juga ya, gitu. agak Bentar, rumit bentar. juga ya. Bentar. Pengen tahu nih Bang, ini intermezzo aja ya. Iya. Di luar dari ikut tes CPNS berapa kali? Aduh, udah berapa kali ya? Berapa kali Bang? Ada 5 atau 6 Waduh, gitu. 5. Iya. Kali. Itu ya, pasrah bukan menyerah guys. Jadi Hmm. kalau gagal coba lagi. Jadi dari proses demi proses yang Kak Awan dapatkan ini, kira-kira gimana proses untuk bangkit dari segala keterpurukan kan? Burukan. Iyalah, keterpurukan itu. Oke. Iya, gimana prosesnya Bang? Aku ternyata tipikal orang yang nggak bisa jauh dari Tuhan ya. Jadi Mantap sih mekalnya. sesakit apapun pasti ngadunya ke Tuhan gitu. Jadi healingnya itu ya, penyembuhannya itu atau pemulihannya ya mendekatkan diri lagi ke Tuhan gitu. Tidak ada jalan lain. Selalu berharap ke Dia. Kalau kita berharap ke orang lain untuk meloloskan kita, nggak ada sama sekali. Saya juga nggak bisa ngandalin orang gitu. Jadi satu-satunya harapan saya yaitu Tuhan. Cuma mungkin Ternyata masih ada iya, kesabarannya Kak iya. Ika. Tapi mungkin Tuhan berkata ini bukan di sini rezekimu gitu ya. Satu-satunya yang ku Jadi andalkan. jadi proses pemulihannya itu ya lebih dekat lagi ke Tuhan baru ini. Jadi Luka itu tersembuhkan kembali. Jadi rezekinya Kak Awan sekarang ditaruh Tuhan di bagian mana ya? Kalau boleh tahu. mau tahu aja. Kalau untuk sementara sih ini sih masih kerja di perusahaan swasta gitu, tepatnya di perbankan sih. Oh, di bank. Iya, Abang Awan kerjanya di bank. iya. Seperti itu. Enggak, aku nggak ngelawak jadi jangan ketawa. Oh, jadi Abang merasa rezekinya memang di bank ya Bang? Iya, Ya? Bersyukur nggak dengan pekerjaan itu? bersyukur lah ya. Siapa sih yang nggak bersyukur gitu? Setiap apa yang Tuhan berikan pasti kita syukurin. Misalnya kita pun nggak dapat pekerjaan, kita bersyukur mengatakan Tuhan, kamu telah menyediakan rezeki di tempat lain. Nah, kalau misalnya kalian untuk saat ini misalnya di-resign-kan atau tidak mempunyai pekerjaan, satu hal, berdoa kalian. Berdoa sambil berpuasa. Dan hal yang paling tepat kalian lakukan adalah doa tengah malam atau jam 3, jam 2 gitu ya. Dan berpuasa. Itu pesannya Bang Nah, Awan. di situ kalian kalau misalnya curhat sama Tuhan, curhatlah, senangis-nangisnya juga nggak apa-apa. Nah, di situ mungkin jawaban Tuhan akan ngalir nanti ke telinga kalian itu ada. Itu sudah saya rasakan sih gitu. Jadi buat klien-klien guys, ya itu ya, rajin berdoa, Iya, berpuasa. rajin berdoa, puasa. Doanya jam berapa tadi? Jam 2, 3 atau 3. jam 2 itu memang agak susah ya kalau jam 3 itu lagi enak-enaknya tidur ya. Iya, aku ngerasain juga, aduh bangun jam segini.
tapi karena kebutuhan untuk dekat sama Tuhan wajib. Berarti dari sekian sekian banyaknya kekecewaan yang Abang rasakan, Ya, itu yang terberat yang untuk pekerjaan ya, PNS. berarti kayak sama temennya Bang Awan tadi Kalau- udah enggak ini ya, maksudnya dari Abang sendiri hatinya udah mengampuni Sudah mungkin lega. ya. Iya, udah. Ya, Kalau misalnya ada kekecewaan di kantor di tempat yang kerja sekarang, ya apa ya, itu hanya sementara aja sih kekecewaannya. karena lingkungan kerja Iya, ya lingkungan Bang. kerja biasanya ada yang ya cari muka atau segala macam. Kita nggak bisa Iya, maksa untuk dunia sementara. kerja kan Kalau kayak aku sih gitu ya. menghadapi orang kayak gitu, aku diam aja sih, nggak terlalu. Habis itu ya berteman kayak biasa aja lah. Jadi ya guys, walaupun Bang Awan sudah dikecewakan, bahkan ya kalau ibaratnya tuh itu kan menurut kalau tadi Abang bilang kan itu bukan masalah yang gede-gede banget, tapi kalau soal pekerjaan apalagi PNS tuh ya kan susahnya, ya pasti kecewa banget lah sama temennya yang Apalagi nggak sudah berulang-ulang. informasikan Iya. gitu kan. Tapi Bang Awan mengambil keputusan ya udah itu udah masa lalu, ya kayak Lalu yang lalu biarlah berlalu, sesungguhnya yang baru akan datang. Ya oke. Berarti buat teman-teman semua, ya kita kan di luar kita tahu permasalahan kalian apa, kalian bermasalah dengan kalian punya masalah dengan siapa, kalian merasa dikecewakan oleh siapa. Ya di luar itu kita percaya bahwa kita memang harus mengampuni. Ya kapanpun itu ya, kita kan nggak Ya, bisa nebak proses orang buat mengampuni kapan. Karena kalau kita belum mengampuni dan seperti Kak Awan, ya belum beres hatinya, masuk ke dalam gereja pun nggak ada rasa apa-apa. Iya. Betul itu. Nggak ada damai sejahtera. Iya. Cuma ngisi absen aja ya. Iya. Yang penting hadir. Oke, kalau gitu cukup sekian kali ya Kak episode Iya. kali ini, karena dari tadi pembahasan kita lumayan Panjang Sama ya. ini, Kak, satu lagi, dimanapun Tuhan tempatkan kita dalam bekerja, ada rencana Tuhan loh di situ. Jadi bekerjalah dengan baik dan jadi berkatlah buat orang-orang di sekitar. Amin. Amin. Sebentar nih Kak, ngomong-ngomong nih ya, kan kita nih dari tadi pakai baju nih merah-merah ya. Nah kebetulan Merah putih. Oh, ya putih. Aku Saya merah juga juga. pakai ini. Merah juga. Ya kebetulan waktu kita lagi record ini ya guys, bertepatan dengan 17 Agustus ya. Iya, betul. Jadi kita bertiga dan seluruh Kru. tim kita, tim channel The Lost Child mau ngucapin Dirgahayu Indonesia yang ke 76. Ada harapannya Semoga- dikit-dikit mungkin Kak? Iya, semoga Indonesia semakin Semakin apa? sehat dong. Oh sehat. Kalau Bang Awan apa? Iya, semoga Indonesia lepas dari pandemi yang sekarang, Oh, kemudian pemerintahan Jokowi juga diberkati Tuhan supaya seluruh rakyat Indonesia bisa makmur. Wah, amin. Semoga Indonesia semakin memiliki keadilan buat seluruh masyarakat Ya, Indonesia. Amin. Oke guys, itu aja. Jangan lupa ya channel kita di subscribe buat yang belum subscribe. Buat yang belum nonton episode sebelumnya, langsung dicek di video-video sebelumnya. Oke, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai Bye-bye. jumpa.